depan. Nah, potong juga ya pohon mangga. Ini 4 jari, 5 jari pun lebih ya. Yuk bre, welcome back again to my channel Trini Box ya. Kali ini saya ingin sedikit mereview gergaji portable merek Zipper ya. Nih terlihat nih Zipper. Ini tentunya sudah saya pakai berkali-kali dan bisa dilihat di sini gergajinya pun cukup lumayan kotor ya, karena memang ini bukan lagi unboxing tapi sudah dipakai. Dan sekarang saya ingin sedikit mereview tentang si gergaji Zipper ini. Nih kita lihat dulu, nih baterainya itu nggak 98 volt ya, ini bohong. Dia kapasitasnya, pokoknya kalau dari chargerannya itu sekitar 21 volt, berarti kemungkinan baterainya ya sekitar 20-an volt ya, atau 21 volt dengan menyesuaikan dengan kapasitas chargernya. Di sini sudah terangkai gergajinya seperti ini, tingkat kekencangan rantainya pun seperti ini ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Untuk review yang pertama, ini tuh sangat recommended ya dengan harga kemarin saya beli. Linknya mungkin di kolom deskripsi nanti saya siapkan atau di pojok kanan atas berdasarkan. Terus juga ya cara memasang baterainya tuh ini ada kuncian ya. Nih tinggal tekan ke bawah seperti ini. Lalu kita tarik ke depan. Agak keras nih. Nah, di sini terlihat ya ada kutub positif negatifnya untuk dinamonya. Dan di sini ada, pokoknya sini ada kutub negatif positifnya untuk baterainya ya. Ini kita cara pakainya tuh tinggal terpaskan aja lalu tekan ke dalam ya. Nah, kalau seperti ini tuh dia belum kencang. Kalau nanti kita nyalakan bisa nyala nih. Namun jika untuk memotong pohon biasanya baterai akan terlepas. Jadi untuk memastikan kekencangannya itu tinggal ditekan lagi. Nah, sampai ininya rapat ya dan bunyi tak begitu. Untuk rantainya ini setelah saya pakai berkali-kali ya. Kadang ini kan bisa dilihat nih, terlihat kendor ya. Terus kita nyalakan. Nah, ini di satu sisi bakal kelihatan kencang gitu. Jadi dia kadang kencang kadang kendor ya. Itu nggak masalah. Yang penting pada saat kita menyetel itu jangan terlalu kencang ya. Usahakan agak kendor sedikit tapi jangan terlalu kendor ya. Jadi saat dia berputar itu di satu sisi bakalan ketemu kencang banget dan di satu sisi bakalan ketemu kendor banget gitu. Tapi untuk sejauh ini kalian juga bakalan paham batas kekendoran sampai mana. Nah, ini meskipun sudah sampai seperti ini ya, tapi kemarin tetap saya pakai walaupun secara kasat mata ini terlihat sangat kendor ya. Di sini terlihat rantainya sudah tidak masuk pada jalurnya. Namun ketika diputar pun dia nggak masalah, masih tetap berputar ya. Terus ini juga terlihat rantainya itu sudah sangat kering. Ini harus dioli. Jadi kalau untuk pengolian bisa diteteskan nih, dibuka ya, bisa dikatasin. Untuk pengolian bisa ditaruh di bagian sini, satu titik, 2 di sini, 3 di sini. Jadi cukup tetes di sini, tetes, cukup, nanti dia akan berputar dengan lebih lancar. Ini saya ingin sedikit nyeting agar tidak terlalu kendor. Karena biasanya setelah dipakai untuk memotong dia akan mengendor sendiri. Terus untuk mengunci ini juga diusahakan jangan terlalu kencang banget sekuat tenaga, tapi sekedar cukup kencang gitu. Karena jika terlalu kencang bahan plastik ini akan kalah. Ini untuk membukanya seperti biasa buka baut, lalu ini tinggal tarik ke atas. Nah, ini terlihat sisa-sisa pemotongan saya ya. Kadang saya gunakan untuk memotong pohon ataupun ranting. Di sini terlihat ya cukup kotor nih ya. Ini kemarin memotong pohon hidup, jadi ininya itu basah gitu. Nah, jika kalian memotong pohon kayu yang sudah kayak kusen gitu kan, atau kayu kasok, maka ini tidak basah seperti ini. Ini karena saya kemarin memotong pohon hidup seperti pohon pisang ataupun pohon pepaya. Di sini kuncian untuk menyetel rantainya ya. Ini kita pasang lagi. Pokoknya kalau masang ini ada kuncian di sini nih. Kalau bagian atas dia kosong, tidak ada apa-apa. Jadi kalian juga emang harus berani kotor ya. Kalau sudah bermain mesin seperti ini, tidak bisa main benar-benar bersih. Karena berani kotor itu ya kalian tahu sendiri. Ini tinggal disesuaikan. Nah, ini sudah pas ya. Namun ini katanya kendor kan. Kita bisa nyetingnya tuh sambil ditahan.
Di sini ada baut, kita menggunakan obeng. Sebentar. Kalau agak susah, kita bisa setting ini dilepas. Ini dilepas seperti ini, baru ini obengnya dipakai ya. Ini kita kira-kira. Jadi untuk mengencangkan itu putar searah jarum jam, untuk mengendorkan itu berlawanan jarum jam. Ini saya kencangkan sedikit ya, setengah putaran. Oh ya, untuk tulisan zippernya ini bukan seperti ini ya. Jika seperti ini maka perputarannya tidak akan memotong apapun. Tapi nah dipasang seperti ini. Tulisan zippernya itu di sebelah sana, di sebaliknya. Nah, ini sepertinya sudah cukup kencang ya. Tadi diputar sedikit. Tidak masalah. Ini walaupun sedikit kencang tidak masalah ya, karena nanti saat kita gunakan mesin ini pun dia akan mengendor sendiri ya. Nah, sekarang kita kencangkan bagian sini. Ini terlihat sepertinya cukup kencang ya, tapi kita tes. Nah, ini ada bagian yang kendor kan seperti yang saya bilang tadi di awal. Nah, ini sudah ketemu ukurannya. Lalu sekarang kita kasih oli ya. Ini saya pakai oli bekas saja. Untuk penetesannya tinggal ya suka-suka kalian ya, tinggal asal tetes gitu. Tapi sedikit aja. Aduh, banyakan nih. Saya gunakan tangan ya. Seperti yang saya bilang, kasih di bagian 3 titik. Cukup 3 titik, walaupun sebenarnya di bagian sini saja itu sudah cukup ya. Lalu kita bisa putar. Nah, terlihat ya, sudah ada sedikit perbedaan ketimbang tadi. Jadi kalau ininya lebih lancar itu olinya sudah cukup, tapi kalau masih kerasa agak berat gitu kan, itu berarti agak kurang. Nah, sekarang saya akan coba untuk memotong kayu kecil ya. Di sini saya menggunakan kayu yang ada aja. Untuk yang pertama, ini ada bambu, mungkin seukuran lengan saya, lebih besar bambu ini sedikit. Tapi ini bambu udah kering ya, kita tes untuk memotong bambu kering aja. Jadi untuk menyalakan ini, tombol ini dipencet dulu, baru ini ya. Kalau tombol ini nggak pencet, ini nggak bisa nyala. Dan kita tahan, jangan setengah-setengah karena ini perputarannya 1 putaran. Nah, untuk memotong bambu itu sangat mudah, bahkan bisa dibilang tidak berasa ya, karena ini juga bambu kering. Sekarang kita coba potong yang lain. Memotong batang rambutan kecil ya. Sangat mudah. Sekarang saya coba potong mangga ya. Ini batang mangga, tapi saya potong yang bagian ini nih, bagian agak kecilnya, karena kalau yang ini terlalu besar ya. Yang ini dulu, kita coba potong yang bagian kecil nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, potong ya. Tapi kalau penasaran, bolehlah kita potong. Ini batang yang besar ya. Lihat ini besar, sebesar baterainya nih. Batang pohon mangga. Kita potong saja atasnya. Bisa menggunakan satu tangan, jadi agak susah. Agak susah nih posisinya. Harusnya dibantu ya, tapi kita coba lagi. Ini sudah hampir terpotong nih, cuma posisinya susah. Nah, ini kalau terlihat dia sudah lebih dari setengahnya ya, hanya aja nih bagian sini susah nih. Tapi saya usahakan. Sekarang tinggal bagian sisi sebelah sananya. Ini susah kalau sambil merekam. Sedikit lagi. Ini dari sebelah sini harusnya nih. Tapi ini sudah sudah 80% kepotong. Nah, potong juga ya pohon mangga. Nih 4 jari, 5 jari pun lebih ya.
Jadi nih gergaji portable mantap, untuk baterainya juga lumayan awet. Nih saya lupa terakhir ngecas kapan, tapi masih bisa untuk memotong pohon mangga ini.